mudah-mudahan ngejawab ya. Dan ini tools-nya banyak untuk memperbaiki tim ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini. Ya, terima kasih. Tadi Pak Dwi sudah selesai atau ada yang mau tambahkan lagi, Pak? Udah. Oh, udah ya. Oke ya. Oke. Ya. Sip. Sobat Ahad lainnya mungkin? Kita maju dulu ya. Ya, lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu adalah kemampuan si agility skills. Making change with a difference. Difference itu caranya bisa ya, produknya bisa sama, caranya bisa beda. Ngembangin agile mindset and psychology. Jadi ini penting banget. Si psychology ini kamu harus banyak ngobrol sama orang lain, orang-orang baru. Kita harus coba untuk cari cara-cara baru untuk memecahkan masalah, karena sekarang tuh banyak banget tools yang problem solving tools tuh banyak banget, dan saya tuh sangat passionate gitu, pengen banget nge-share problem solving tools gitu, karena kebanyakan ketika kita nggak punya problem solving itu kita jadi carut-marut di organisasinya. Berikutnya adalah developing emotional capabilities. Nah, developing emotional capabilities ini bisa diterapkan, salah satu toolsnya tadi pakai Starfish model. Starfish model tuh kita ngobrol, evaluasi apa dan kemudian present and being in the row, dan kita selalu harus jadi mindful leadership. Masuk lagi deh. Enggak, ini mah ada webinar. Nah, next-nya adalah si improve quality of thinking. Ini juga menjadi penting. Makanya beberapa yang harus kita selalu pelajari dalam kegiatan-kegiatan kita seperti di Ahad ini adalah improve quality of thinking. Yang pertama, ensuring that they are in touch with reality. In touch with reality. Ini jadi ini juga jadi challenging ya. Yang pertama, ketika ngajak anak-anak muda itu untuk in touch dengan reality, karena kita screen sama reality itu beda banget, layar tuh beda banget. Oleh karena itu, gimana caranya kenapa tadi saya ngajak Ahad Movement, kita ketemu yuk, offline aja kita ketemu, karena kita perlu in touch with reality. Itu ketika kita era pandemik ini memang ada satu hal yang menyenangkan, yaitu efektif dan efisiensi, tapi jauh dari reality. Itu yang jadi PR buat kita. Ketika kita berdiskusi banyak di layar webinar, tapi di lapangan makin banyak orang yang miskin, makin banyak orang yang susah, makin banyak orang yang jauh dari kehidupan kita karena kita terlalu sibuk di depan layar. Jadi ini jadi ensuring that they are in touch with the reality, di PR buat kita. Yang kedua adalah memperkenankan berpikir tentang waktu dan fokus sama prioritas yang utama di setiap saatnya. Jadi kita, ini tools-nya ada namanya diagram Eisenhower matrix. Mana yang urgent, mana yang priority. Mana yang urgent, mana yang priority. Ini penting sekali. Karena kalau semuanya prioritas, semuanya penting, artinya nggak ada yang penting. Kalau semuanya penting, ya nggak ada yang penting. Artinya kita harus set-nya ke urgent sama si important. Mana yang important, mana yang urgent, mana yang important, mana yang penting sekali untuk berlatih itu, termasuk juga di organisasi dan juga perorangan. Maka kalau teman-teman punya diagram Eisenhower matrix di laptopnya atau di organisasinya atau di kamarnya, pasti orangnya ini rajin gitu ya untuk mana yang harus didahulukan. Berikutnya adalah ngelihat problem from many different angles. Jadi ngelihat masalah tuh dari sudut pandang yang lain. Jadi kadang-kadang kita suka skip nih ngelihat dari sudut pandang orang lain karena kita ngerasa bahwa kita tuh paling benar gitu. Kita tuh maha benar gitu, kayak sombong. Jangan-jangan kita tuh sombong walaupun berniat nggak sombong sih, tetapi kita lupa aja dari sudut pandang orang lain tuh nggak kayak gitu. Karena setiap orang yang hadir di sekitar kita itu pasti dia punya masa pengalaman, punya sudut pandang, punya keilmuan yang berbeda, atau bahkan dia itu punya pengalaman-pengalaman yang bisa jadi solusi yang ditertawakan sama kita. Kenapa kita mentertawakannya? Karena kita nggak bisa lihat dari sudut pandang dia. Nah, kebanyakan kalau kita mentertawakan dari sudut pandang, kita mentertawakan orang karena perbedaannya, artinya kita tuh skip sama different view-nya. Ternyata orang yang bisa membuat orang tertawa adalah sebenarnya yang pintar. Ya. Biasanya tuh dia pintar. Kenapa? Karena dia punya different angles yang beda sama kita. Gitu. Nah, itu tuh harusnya ditangkap. Yang berikutnya adalah value high quality thinking
which will result in meaningful actions. Jadi si quality of thinking ini akan dihasilkan jadi meaningful actions. Jadi ini menjadi penting buat kita. Kita bisa ngambil input dari apa yang mendekat dari permasalahan tersebut. Saya punya postingan postingan lumayan lah menurut saya. Apa yang kita kerjakan bisa jadi sama, tapi yang membedakan itu adalah niatnya. Saya akan coba share gambar ini. Balik lagi dari Instagram saya, sebentar. Oke, saya share dulu ya, teman-teman. Oke. Saya share ini. Bukan ini, sorry. Ini. Nah, meaningful action tuh kayak gini ya, teman-teman. Ini gambarnya. Kalau misalnya kita punya kegiatan yang sama, misalnya berdagang dan berjualan, kita tuh bisa jadi punya same activities. Jadi kalau kamu tanya, oh Dwi ya, oh Pak Dwi ya, jualan ya? Same activities. Tapi sesungguhnya kamu nggak bisa attention. Apakah dia berjualan itu untuk purpose atau untuk profit? Untuk purpose atau untuk profit? Yang dilihat orang lain adalah same activities. Tapi kalau kita melakukannya dengan intensi tertentu, apakah itu profit atau purpose, kalau profit, kamu jualan, ya impact-nya uang dan other insight in making profit. Tapi kalau kita purpose, melakukan jualan, kamu bisa punya momentum baru, jadi tahu kenapa lebih dalam, punya insight, punya Pygmalion effect. Pygmalion effect itu kayak menguatkan lagi kenapa saya harus lebih bagus lagi. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa orang bisa ngelihat kita melakukan hal yang sama, tetapi orang nggak bisa lihat si purpose sama profit kita. Cuma dalam era bisnis modern, biasanya si purpose ini bisa jadi value proposition buat perusahaan-perusahaan. Seperti body shop. Body shop itu jualan, tapi purpose-nya juga kemudian dia hadirkan dalam bentuk-bentuk kampanyenya. Ada tools-nya juga namanya jobs to be done. Jobs to be done itu adalah satu tools gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah produk yang purpose making. Nah, ini menarik juga, itu panjang juga bahasanya. Nah, si purpose ini menjadi penting untuk ditambahkan sebelum kita beraktivitas. Oke. Itu adalah bagian dari improve quality of thinking. Nah, dari improve quality of thinking, ini biasanya mengarah pada improve outcomes, sehingga kita bisa nyampe ke outcomes. Untuk yang kedua ini, ada yang mau tanyain dulu kah? Silakan. Ya, Pak Dwi, mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa dilanjut dulu Pak, biar mungkin materinya tercakup. Nanti teman-teman Sobat Ahad sekaligus, kalau ingin bertanya langsung saja di kolom komentar. Mungkin seperti itu Pak, bagaimana Pak? Ya. Boleh. Terima kasih Pak. Biar nggak pada tidur maksudnya. Oke. Berikutnya adalah yang pertama ya. Yang berikutnya adalah dunia hari ini lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Jadi VUCA ya. Jadi aktivitas hari ini tuh banyak banget tentang aktivitas pemecahan masalah, karena kita mecahin masalah tuh harus lebih banyak thought gitu ya. Pertimbangan, mendiagnosa, dan gimana caranya meramu solusinya, itu jadi penting sekali. Gimana caranya kita meraih waktu, karena waktunya terbatas, nggak ada waktu untuk mencerna informasi, terlalu banyak meeting seperti yang kita lakukan sekarang, misalnya banyak banget, jangan ada paralel apa dan lain-lain, atau problem solving in exactly ways that have done in the past. Jadi gimana caranya? Ambil waktu dulu, cari waktu untuk mendigest, jangan terlalu banyak meeting ya. Kemudian juga kita harus tahu bahwa masa lalu itu apa yang dilakukan di masa lalu itu belum tentu akan sesuai dengan masa sekarang. Itu harus firm dulu. Jadi biasanya yang kita lakukan itu adalah punya beberapa pendekatan, yaitu mindfulness, sama complexity thinking, sama Cynefin framework. Saya akan lewat dulu ini kebanyakannya. Nah, yang ketiga adalah gimana caranya kita jadi organisasi yang bagus. Jadi kalau di kita ada namanya feedback culture. Feedback culture itu gimana caranya kita bisa
punya feedback lebih baik dari orang lain ataupun dari klien kita. Nah, jangan sampai kita itu kalau dapat feedback itu sebagai experience yang negatif ya. Tetapi kita harus nyari feedback karena feedback itu adalah important, ya, penting banget. Nah, kalau misalnya kita nggak nerima feedback itu dengan baik dan mengalami feedback itu sebagai negative experience, ini akan jadi jelek buat organisasi kita. Itu yang ketiga adalah effective feedbacks, maka feedback culture jadi penting, maka feedback culture menjadi hal yang teramat penting dalam organisasi kita. Oleh karena itu, ketika kita misalnya dapat feedback, mana nih antara kita golongan A apa golongan B? Golongan A adalah ketika dapat feedback itu bingung, defensif, sama performance-nya makin buruk. Kemudian demotivating, kemudian kita jadi awkward. Ini namanya vicious circle. Ketika organisasi, kalau kita punya feedback, kemudian jadi awkward, defense, sama demotivating, itu cirinya adalah organisasi yang vicious, yang bahaya. Kemudian kalau yang virtuous atau menyenangkan, biasanya kalau dia open for feedback, timely, no surprises, motivations, better performance gitu dan lain-lain. Nah ini mudah-mudahan kita bisa marah sama open feedback. Nah jadi kalau ada feedback di organisasi kita, ini adalah ingredients paling kritis ya, paling penting untuk melakukan continuous improvement. Jadi kalau kita pengen VUCA-nya berhasil, agility-nya bagus, biasanya kita harus punya feedback culture sebagai critical ingredients untuk continuous improvement. Nah, berikutnya adalah yang keempat, meaning and purpose. Si meaning and purpose ini adalah gimana caranya kita tuh tahu sebenarnya why-nya. Biasanya toolsnya pakai 5 whys. Kenapa sih kita tuh harus melakukan ini gitu ya? Karena ini menjadi penting ketika kita mengetahui purpose kita. Purpose kita itu mau kemana. Ini dibilang bahwa the notion of purpose, however, is highly subjective. Jadi memang sangat subjektif sama orang-orangnya. As is the meaning that individual perceive about that experience. Jadi beda pengalamannya. Setiap orang punya pengalaman berbeda, sehingga dia punya meaning yang beda juga dan purpose beda-beda. Dan biasanya ketika ini bersatu padu sama orang-orang yang berbeda, pengalamannya biasanya malah jadi tension gitu ya, jadi tekanan di organisasinya. Tetapi harusnya nggak kayak gitu, karena yang pertama yang harus kita lakukan adalah understanding, kita punya visi perubahan, dan kita juga ngerti, gitu, nyadar bahwa ada apa yang mereka alami dan rasakan dalam pikiran dan hati si teman-teman pekerja kita. Dan jangan lupa untuk melakukan inspired action selama kita melakukan gerakan organisasi. Nah, berikutnya yang kelima adalah emotions. Nah, kalau tadi feedback cultures itu adalah untuk improve continuous improvement, kalau emotion adalah foundation to enhance creativity and innovations. Jadi innovation sebenarnya, karena sekarang itu berkembang banyak hal tentang UX, UCD, user experience gitu ya. Nah, itu tuh adalah tentang untuk enhance creativity. Innovation and creativity really heavily on respect that agile leaders encouraged by accessible, open, jujur, ya, transparan. Sementara kita juga ngarep yang sama dari orang lain. Oleh karena itu jadi kayak saling gitu. Jadi emosi ini menjadi penting untuk kita lakukan. Jadi kalau kita ngerasa kita pengen disayang sama orang lain, pengen orang lain terbuka sama kita, pengen banget orang lain transparan sama kita, ya kita harus melakukan hal yang sama orang kita. Makanya organisasi yang agile biasanya mulai membuka kayak gitu. Jadi biasanya kalau ngomongin tentang emosi dalam organisasi itu biasanya kita itu bisa terlaksana inovasinya kalau kita mengurangi ketakutan kita, ego, defensif dengan membebaskan pikiran kita untuk berimajinasi, berkreasi, menjejaringkan dan mengeksplorasi. Dan berimajinasi, creating, connect, explore ini biasanya bisa terjadi dengan cara terbaiknya ketika orang punya psychological safety. Nah, ini yang harus penting. Apakah organisasi kita punya psychological safety dan trust each other? Ini juga jadi PR buat organisasi-organisasi yang memang pengen bisa melampaui era VUCA ya, psychological safety and trust each other. Nah, jadi
orang itu akan jadi jauh lebih kreatif ketika mereka ngerasa dimotivasi ya. Apalagi terhubung dengan interest-nya, kegembiraannya, kepuasannya, dan ditantang untuk dia bekerja dengan hal-hal baik. Yang keenam adalah leadership. Jadi leadership ini nggak cuma sama orang lain atau hierarki sama bos gitu ya, tetapi leadership lives at all levels. Leadership-nya ada di diri sendiri, ada di tim, di organisasi, dan yang terlebih adalah di society. Makanya kita mulai dulu dari diri kita masing-masing. Bahwa leadership start from here ya, kemudian team, self, or society. Jadi jangan sampai leadership itu ditempelin sama secara hierarki sama ketua gitu, enggak, tetapi live everywhere. Nah, yang ketujuh, leadersnya sebagai ketua misalnya kita bisa membagi kekuasaan kita dan kewenangan kita dengan cara mengenali orang-orang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan yang terbaik. Yang pertama enable, memberdayakan. Kedua engage, menguatkan keterkaitan. Yang ketiga energize, membuat motivasi lebih baik lagi, energize. Enable, engage, and energize. Nah, kalau zaman dulu, sebelum era VUCA, biasanya kita tinggal hierarkis ya. Kalau hierarkis ya udah kamu harus kerjain. Nah, nggak bisa kalau sekarang. Sekarang tuh orang-orang lebih suka di-enable, di-engage, sama di-energize. Dan empowering individuals ini sebenarnya adalah skill yang paling penting dari seorang agile leaders di era VUCA. Jadi empowering people. Jadi nge-balancing antara kebutuhan yang paling dibutuhkan dan juga tensi dan organisasinya. Saya lewat. Nah, yang ke-8 adalah kolaboratif. Nah, si kolaboratif ini juga jadi penting karena si kolaboratif ini adalah essential ingredient. Kalau tadi feedback culture adalah apa tadi critical ingredients to improve continuous improvement. Kalau emotions is the most critical point in enhancing innovation, emotion. Nah, kalau kolaboratif itu adalah essential ingredient for enhanced performance and creativity and innovations. Jadi kalau kita gabung, sebenarnya jadi menarik. Kenapa? Karena feedback, critical ingredient for continuous improvement. Collaboration is essential ingredient to enhance performance, creativity, and innovation. Nah, sedangkan emotion-nya tadi adalah menjadi penting nih untuk menjadi fondasi gimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan komunitas kita dalam berkreativitas dan juga berinovasi. Oke, ya. Nomor 9 terakhir adalah ide. Nah, ini terkait dengan ide. Ini yang seringkali kita lupakan bahwa great ideas can come from anywhere in the organization. Jadi, teman-teman dalam satu organisasi kalau misalnya 10 ya idenya bisa 10 gitu. Bisa lebih dari 10 bahkan. Bukan harus dari orang yang paling tertingginya. Orang yang dekat sama masalah, biasanya dia itu paling punya ide terbaik. Jadi, deketinlah orang yang bermasalah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan masalah biasanya dia paling punya the best ideas. Nah, inilah sebenarnya yang ketika misalnya kamu pengen jadi konsultan, biasanya kita jadi tiba-tiba jadi yang paling tahu. Nah, ini nggak kayak gitu lagi. Karena kita harus tahu siapa orang yang paling dekat dengan masalah. Karena biasanya dialah yang paling tahu bagaimana mengatasinya. Maka kita harus dekat sama orang yang punya banyak masalah itu, ya, untuk dapetin ide terbaiknya, sehingga mereka itu punya kesempatan untuk jadi terbuka sama influence dan ideas of others. Yang kedua, jangan sampai kita tuh nggak mendengar ya, jadi harus tetap menyimak gitu. Dan kita harus tetap mengencourage mereka untuk tetap berkontribusi dengan ide-ide kreatif dan menolong orang untuk memahaminya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin kita akan coba buka tanya-jawab di forum tanya-jawab. Jadi ada 9 ya, saya ulang lagi. Ke-9 itu untuk era VUCA ini apa aja? Ke-9 itu adalah
Pertama, action speak louder than words. Yang kedua adalah mengembangkan quality of thinking. Yang ketiga adalah effective feedback. Yang keempat, require meaning and purpose. Yang kelima itu emotions, foundation to enhance creativity and innovations. Keenamnya, leadership-nya ada di setiap orang. Yang keenam, pembagian kewenangan. Kedelapannya, kolaboratif. Dan kesembilan adalah bagaimana caranya kita bisa membuka ideasi dari setiap unsurnya. Itu, terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Dwi yang sudah menyampaikan tadi ya pematerian yang wah luar biasa. Saya juga banyak yang baru tahu, Pak. Jadi Ya. alhamdulillah ilmu baru buat saya. Dan tentunya tadi sobat-sobat Ahad juga udah ada yang ini Pak, udah ada yang izin mau bertanya langsung katanya Pak. Ya. Jadi kita mulai untuk sesi pertanyaannya. Silakan untuk tadi Kang atau Teh atas nama Darussalam mungkin ya. Boleh perkenalkan nama dan juga asalnya, lalu pertanyaannya silakan. Baik, Akang mungkin Kang Rizky ya. Oh iya. Baik, perkenalkan Kang Rizky, Bapak Dwi Purnomo, saya Darussalam. Saya merupakan bagian internal auditor di salah satu instansi yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi tugas saya di sini Pak, salah satunya pada intinya adalah membangun good corporate governance gitulah, tata kelola yang baik melalui cara GRC, governance, risk, and compliance. Kebetulan saya tergabung di compliance-nya, Pak. Di sini kami punya PR. Salah satunya adalah membangun bagaimana, jadi di sini kami menerapkan ISO 9001 Quality Management System, Pak. Dan ketika ini kami terapkan, begitu ya, pada permasalahan intinya adalah banyak mindset di sini orang-orang yang kok nambah kerjaan gitu ya. Gitu, Pak. Kok nambah kerjaan, sehingga tadi poin keberapa ya tentang kolaboratif? Poin ke-8 mungkin ya, kolaborasi komunitas ini menjadi PR bagi kami, Pak. Karena ya begitu, ketika kami melakukan sebuah continuous improvement, baik itu berupa SOP, begitu ya, atau instruksi kerja. Nah, bagian-bagian yang melakukannya itu ketika kami coba develop, merasa, oh ini kok nambah kerjaan, gitu. Yang akhirnya ini tidak tercipta, Pak. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana membangun sebuah awareness, gitu Pak, secara keseluruhan di organisasi untuk continuous improvement. Gitu Pak. Terus kemudian yang kedua, di dalam permasalahan biasanya saya pakai untuk 5 analysis, terus kemudian diagram Ishikawa gitu ya. Nah, mungkin ada saran dari Pak Dwi, tools apa lagi ya selain dua tools itu yang simple dan efektif di dalam penyelesaian sebuah masalah begitu Pak. Dan akhirnya menjadi nanti masukan sebagai decision making user kami. Begitu Pak Dwi Purnomo dari saya mungkin. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih tadi Kang Darussalam ya. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Boleh kepada Bapak Dwi, silakan mungkin. Oke, saya punya pengalaman yang sama dengan Kang Darussalam. Kenapa? Karena kita itu jadi terjebak di sini. Kita terjebak di tools and process and practices. Itulah kenapa kita menjadi lelah. Karena ISO itu tentang tools and processes sama practices. Nah, memang yang PR besarnya itu adalah tadi udah disebutnya, pakai 5 whys. Jadi pakai golden circle-nya nggak dapat. Why, how, and what. Jadi banyak juga instansi yang menggunakan ISO, jatuhnya langsung ke how sama what. Tapi lupa sama why-nya. Sehingga ini jadi energinya terkuras karena definisinya itu jadi banyakkan kerja. Nah, ini juga terjadi di banyak hal. Contohnya, waktu SD, SMP misalnya, harusnya tuh saya suka dengan mata kuliah fisika atau mata pelajaran fisika. Atau harusnya saya suka dengan matematika misalnya. Tapi, yang kita ajarkan itu adalah what-nya sama how-nya. Kita lupa sama konteksnya. Jadi kita tuh terjebak sama substansinya kita belajar matematika atau fisika. Atau kita belajar hanya sahabat substansinya bahwa ini yang harus kita kerjain. Tapi dalam konteksnya itu nggak pernah dijelasin. Bahwa ISO ini, matematika ini, fisika ini adalah untuk mendorong kita pada kemaslahatan, untuk lebih mendekatkan kita lagi pada goals dan visi organisasi, itu seringkali lupa disampaikan sama orang-orang. Dan cara menyampaikan ini juga memang ada triknya. Kalau dalam Scrum misalnya ada daily meeting-nya, ada weekly meeting-nya, kemudian juga ada monitoring evaluasinya, ada juga proses retrospektif.
Nah, biasanya yang kita lakukan dalam instansi itu melakukan proses meeting. Bukan daily meeting, bukan meeting, tapi meetings saja. Meetings itu lama lagi ngedengerin. Cara-cara komunikasikannya juga beda lagi. Yang ada kita lakukan adalah monitoring dan evaluasi, tapi lupa sama retrospektif. Si retrospektif itu justru adalah kekuatan kita menggambarkan why-nya kenapa kita mengerjakan ini. Karena meyakinkan seseorang untuk mendalami prinsip, value, dan mindset, ini jadi PR buat kita. Karena itu dilakukan dalam keseharian, dalam mingguan, dalam proses-proses retrospektif. Karena kalau ngomongin monitoring sama evaluasi adalah ngomongin kerjaan kita, kalau retrospektif itu ngomongin tentang kita udah nyampe mana nih. Sebenarnya kita tuh udah bener belum sih? Apakah kita memberikan maslahat nggak sih sama orang-orang? Cara kerja saya bagus nggak? Menurut saya kamu salah di mana? Saya salah di mana? Nah, itu seringkali ketika kita terjebak di tools and processes. Sehingga yang kita terima, atau karyawan-karyawan atau tim terima adalah tambah kerjaan. Nah, memang pada dasarnya adalah tambah kerjaan, tapi ketika tadi saya coba share yang ini ya, teman-teman. Saya coba share dulu yang ini. Oke. Yang ini. Saya suka banget gambar ini karena memang kayak curcol gitu, curcol. Nah, yang ini kerjaannya pasti nambah. Same activities, kerjanya nambah. Tapi yang kita lupakan adalah purposing. Purposing. Tapi purposing ini nggak bisa dilakukan dalam sekali, 2 kali ya. Daily, day-to-day activities. Ngobrol sambil ngebaso apa dan lain-lain. Itu jadi penting. Jadi itu kejadian di setiap instansi bahwa kita itu tergesa-gesa mencapai output sehingga lupa outcomes-nya. Kita tergesa-gesa mencapai output sehingga lupa membangun prosesnya. Sehingga yang harus dibangun itu adalah prosesnya. Jadi kalau dalam proses agile leadership yang saya share lagi, sebentar saya share lagi. Di agile leadership itu ada komponen seperti mana ya tadi ya? Membangun udah keterima belum sih? Sorry. Gambarnya udah keterima belum? Belum ya. Saya share dulu. Membangun proses and tools itu menjadi bagian yang mudah. Tetapi jangan lupa bahwa pimpinan atau bagian perencanaan juga bagaimana caranya bukan hanya terjebak pada tools-nya, tetapi prinsip, value, and mindset-nya tetap harus dijalankan. Itu mungkin menjawab sementara, nanti saya carikan gambarnya, saya lupa naruhnya di mana. Tetapi yang paling penting itu prosesnya dibangun. Ini. Oke. Ini gambarnya. Nah, ketika kita menjalankan ISO, kita tuh lupa bahwa yang kita lakukan itu ternyata terjebak di proses and tools. Padahal kalau dalam VUCA atau VUCA Prime atau Agile Mindset itu sebenarnya fokusnya itu bukan di proses and tools, tapi di individuals and interactions. Gitu. Di individual dan interaction. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah bukan di proses and tools-nya saja. Penting, tapi yang lebih penting adalah individual dan interactions. Itu mudah-mudahan bisa menjawab, memang nggak bisa seteknis detailnya, tetapi memang ini adalah bagian dari membangun culture. Makasih, Kak. Ya, terima kasih Pak Dwi. Tadi Kang Darussalam ya, semoga bisa cukup tercerahkan. Nanti mungkin kalau mau ada diskusi lanjut ya, bisa langsung juga kontak Pak Dwi atau bagaimana ya Pak ya. Ya, oke. Ya, baik Pak, di sini juga ada pertanyaan private chat melalui saya. Oh, tadi Kang Darussalam sudah menjawab, baik, terima kasih. Oke, di sini ada pertanyaan dari Teh Nur. Lalu nanti juga ada pertanyaan dari Teh Gina, nanti mau langsung katanya. Oke, dari yang pertama dulu Pak. Izin bertanya, dalam suatu organisasi, untuk jadi agent of change, tapi posisinya bukan berada pada posisi strategis yang bisa merubah banyak hal. Apa saja ya Pak alternatif yang bisa dilakukan? Misalnya organisasi ini sangat kaku, sulit berubah, dan cenderung takut untuk ambil resiko. Sama Pak, lebih penting mana matriks keberhasilan tercapai atau kesolidan yang hubungannya sama emosi yang Bapak jelaskan dan kenapa alasannya? Dan tadi juga Teh Nurnya, mohon maaf karena belum bisa open mic. Tadi Pak, mungkin pertanyaannya apakah sudah jelas Pak? Oke, pertanyaan pertama tadi tentang, sorry, terus ke skip, apa? Saya share lagi Pak, nah ini. Oke. Ya, itu di kolom chat Pak. Oke.
Oke, jadi yang pertanyaan pertama, oh ya, ini gambarnya ini ya. Memang yang saya share dulu. Ini teman-teman. Ini gambarnya yang nomor 6 ya. Yang nomor 6, leadership lives everywhere. Udah bisa terima kah? Sudah, Yang Pak. nomor 6 ya. Ya. Jadi yang dilakukan itu adalah ini nih. Kalau kamu di sini nggak bisa ngubungin orang lain, kamu mulailah dari sini. Tapi kalau kita someday jadi pejabat, kamu mulai dari sini. Jadi kita mulailah dari lingkungan terkecil kita. Maka mulailah dari lingkungan terkecil kita. Tapi kalau kita udah punya tim, mulai dari tim. Kalau udah memimpin organisasi, mulailah dari organisasi. Memang agent of change itu challenge-nya adalah untuk memberikan dampak perubahan, tapi bertahap ya. Jangan tiba-tiba, karena tiba-tiba itu organisasinya bisa tiba-tiba berubah, iya. Tapi belum tentu sustainability-nya bisa terjaga, karena yang paling penting dalam organisasi bisa bertumbuh itu adalah orangnya berubah secara bertahap dan prosesnya makin baik. Ketika organisasi itu menjadi lebih baik, tapi orangnya nggak lebih baik, maka perubahan yang kamu berikan tidak akan bertahan lama. Karena yang harus kita lakukan itu adalah mengubah manusianya bertransformasi, memiliki journey yang bagus, bertransformasi, kemudian bisa jadi amal jariah. Tapi kalau kita mengubah dalam waktu singkat, tapi orangnya nggak berubah juga, maka kita jadi sia-sia karena nggak akan jadi amal jariah. Jadi kalau kita buat, kalau saya misalnya jadi, saya dulu ingat saya di lab sendirian, ya udah saya bikin lab aja sendiri gitu. Kemudian nanti makin banyak timnya, baru ke society. Tapi kalau kamu nanti sampai di sini, kamu mulai dari situ. Oke ya, itu santai aja, jangan lupa untuk bikin timeline-nya, berapa lama perubahan itu akan dilakukan, karena itu menjadi penting biar energinya nggak terlalu terkuras gitu. Apalagi Tadi Pak, yang lebih kedua penting tuh, mana matriks keberhasilan tercapai atau kesolidan yang hubungannya sama emosi? ya dua-duanya penting. Makanya gambarnya yang saya bilang, tadi saya kasih gambar seperti ini. Gambarnya di mana ya tadi saya taruhnya? Gambarnya tuh yang dua gitu loh. Jadi paralel gitu, Jadi dua-duanya penting, nggak dua-duanya. Oleh karena itu, lakukan keduanya secara paralel, pelan-pelan. Tapi tentunya memang ada quick wins. Tapi quick wins jangan mengalahkan long-term goals. Jadi lakukan dua-duanya, pelan-pelan berstrategi, bikin quarter, 1, 2, 3, 4, matriks strateginya seperti apa, ngebangun manusianya kayak apa. Kita nggak akan bisa ngerekrut orang-orang yang langsung jadi ya. Nanti kalau kamu udah bagus, nanti di depan itu kita udah punya kekayaan yang luar biasa misalnya ya. Jadi ada aspek misalnya, kalau bikin tim itu bisa grow. Yang pertama, kalau kita nggak punya apa-apa, kita bisa growing. Yang kedua bisa borrow. Yang ketiga bisa buying. Jadi kalau kita nggak punya duit, nggak punya resource, maka kita bisa grow, bareng-bareng numbuhin. Kalau udah punya uang sedikit, kita bisa borrow, minjem, kolaborasi. Kalau udah punya kapital yang bagus, kita bisa buying. Nah, jadi kamu ada di mana nih? Kalau memang sekarang masih ada di growing, ya di growing aja. Nanti ada satu titik kita bisa buying. Punya orang yang bisa dibayar dengan profesional. Oke. Gitu. Ya baik, terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Tadi ya Teh Nur, semoga tercerahkan dan juga bisa mendapatkan tadi ya dari jawabannya Pak Dwi. Oke, tadi dari Teh Gina, mangga Teh Gina boleh sebut tadi nama dan juga asalnya dari mana dan pertanyaannya. Mangga. Oke, makasih Mas Rizky. Bapak Dwi, mau izin bertanya, menurut Bapak, kira-kira apa ya Pak ya yang bisa dilakukan untuk switch mindset dari mindset yang lama ke mindset yang lebih dibutuhkan untuk menghadapi era VUCA ini Pak? Sehingga kita bisa nih take action untuk menghadapi era VUCA ini. Gimana kalau boleh dan yang mendapat Bapak? Sekian, makasih ya Pak. Makasih. Jadi kalau perubahan itu saya katakan salah satu caranya ada pakai OKRs ya, Objective Key Result. Saya akan sarankan untuk belajar itu. Karena si OKRs ini mengajarkan kita untuk memiliki journey bertransformasi. Kadang-kadang kita tuh pengen berubah, tapi kita kadang-kadang tuh suka buru-buru karena kita nggak merencanakannya dengan baik. Perubahan itu akan dibuat dulu prosesnya dengan kuartal 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita tuh bisa mengakselerasinya, tapi nggak bisa memotong prosesnya. Jadi kalau kita tahu tahapan 1, 2, 3, dan 4, jadi kalau misalnya punya cita-cita, kamu buat timeline,
1, 2, 3, 4, kapan akan terwujud. Setiap orang pasti beda, karena tiap orang itu punya optimisme yang berbeda-beda. Semakin orang optimis, semakin bagus, semakin enggak juga nggak apa-apa, karena dia tergantung orangnya. Tergantung definisi of happiness-nya masing-masing. Bikin timeline-nya, bikin fase-fase perubahannya, baru bisa mengakselerasi. Nah, kadang-kadang kita tuh pengen langsung loncat. Jadi diperkenankan untuk mengakselerasi. Akselerasi itu artinya tidak memotong proses. Tapi kalau misalnya mau bikin perubahan langsung berubah, nggak bisa. Bisa berubah, tapi nggak akan sustain kalaupun bisa berubah. Kenapa? Karena fundamental paling utama itu melekat pada individunya, pada manusianya. Dan proses perubahan manusianya memiliki mindset yang lebih baik dan lebih baik itu memerlukan waktu. Jadi, tidak bisa kita melakukan proses tergesa-gesa tanpa merencanakan prosesnya. Tapi prosesnya bisa diakselerasi. Contoh, misalnya kamu bikin rencana dalam 2 tahun, ternyata bisa diakselerasi dalam 6 bulan, itu boleh. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah melompatinya. Sehingga nanti dikhawatirkan perubahan yang kita buat tidak sustain. Makasih, pertanyaannya bagus banget. Baik, makasih ya Pak Dwi. Makasih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih juga Teh Gina sudah memberikan pertanyaan tadi. Ya, mungkin Sobat Ahad masih bisa untuk satu pertanyaan lagi, boleh sebelum kita closing. Untuk Sobat Ahad juga mohon dipersiapkan karena nanti ketika closing akan ada link untuk feedback dari acara kita pada kali ini. Dan juga itu menjadi persyaratan juga nanti kalau untuk sertifikat. Jadi Sobat Ahad, mangga nanti bisa langsung mengisi kuesionernya. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi? Ya. Oh, Teh Ajeng katanya mau nanya lagi nih. Mangga Teh Ajeng, boleh. Untuk ini yang terakhir ya, punten karena keterbatasan waktu. Silakan. Iya, mau tanya lagi, kalau misalnya tadi kan disebutin kalau misalnya kita sebenarnya nggak maksud untuk menyombongkan diri ya, karena kita mungkin udah adaptasi lebih duluan, terus kita lebih belajar duluan. Tapi gimana sih, apakah kita harus intinya tuh harus bilang ke orang kita tuh nggak lagi sombong gitu loh. Maksudnya gimana sih cara kita tuh bisa iniin ke orang, pasti kan ada aja ya orang nggak suka sama kita meskipun kita tuh baik. Maksudnya kita tuh pingin ngasih inspirasi ke mereka, kita pingin kayak ngasih inilah kayak gitu. Nah, itu gimana? Terus lupa lagi tadi mau nanya apa? Boleh dijawab dulu aja nggak Pak? Boleh. Ajeng, saya punya perasaan yang sama kamu pada awalnya. Ketika kita pengen menginspirasi orang lain tuh, mungkin orang lain perspektifnya berbeda. Saya akan share lagi gambar ini ya. Ini Jeng, gambarnya kayak gini, same activities. Mungkin orang lihatnya others point of view adalah kesombongan. Tetapi biarkan orang jangan peduli sama apa yang orang katakan ya. Yang penting tuh niat kita, karena purpose kita itu adalah melakukan inspirasi. Karena yang akan melakukan prosesnya tuh kita, dan kita lah yang akan mendapatkan manfaat dari semua prosesnya. Karena ini ada different meaning-nya. Maka ketika misalnya saya sering kali ditertawakan ketika Instagram saya postingnya tuh 5.000 gitu, 5.500 postingan saya, tulisan semua isinya. Saya nggak peduli juga karena niat saya memang bukan untuk menyombongkan, tetapi saya ingin membagikan platform ini sebagai platform edukasi ketimbang posting-posting yang tidak bermanfaat misalnya, atau misalnya kita punya followers banyak tapi tidak jadi amal jariah buat kita. Maka lakukan saja yang terbaik, karena orang memang melihat aktivitas kita sama, tetapi mereka nggak ngelihat purpose kita. Oleh karena itu, sering-seringlah kita juga berbuat aktivitas, tetapi juga dalam kesempatan tertentu kita bisa menyampaikan bahwa purpose kita itu adalah ini, sehingga kita melakukan ini, yang diharapkan kita mendapatkan momentum-momentum baru, sehingga kita tahu dan menemukan stronger wise gitu, agar kita tetap istiqomah dan mendapat insight-insight baru dan kebaruan. Nah, inilah yang diharapkan nanti yang Ajeng lakukan. Saya rasa nggak usah khawatir, Jeng, karena selama niat kita baik, aktivitas yang dilihat sama orang lain itu dampaknya juga akan berbeda. Saya rasa permasalahan Ajeng tuh sama dengan banyak orang, jadi keep doing the good things aja. Makasih, Ajeng. Oke, siap. Terima kasih.
Ya, terima kasih pada Teh Ajeng dan juga Pak Dwi atas jawabannya. Oke, karena kita juga sudah memasuki sesi closing ya, karena sudah masuk juga ke jam zuhur. Mari kita tutup untuk pematerian dan juga sesi diskusi kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin.